Halo BDgers. Bupati terpilih Kabupaten Saburaijuan, Nusa Tenggara Timur, Oren Piriukore, kini menjadi sorotan. Pasalnya belakangan diketahui bahwa ia merupakan seorang warga negara Amerika Serikat. Kok bisa terpilih ya jadi bupati? Lantas seperti apa fakta-fakta menarik tentang Oren Piriukore ini? Yuk kita intip video berikut, mari kita bongkar. Profile. Oren Piriukore merupakan putra asli Nusa Tenggara Timur. Ia lahir di Kupang, NTT 56 tahun silam. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah, Oren lanjut kuliah jurusan Ilmu Administrasi Niaga di Universitas Nusa Cendana Kupang dari tahun 1983 hingga 1987. Dan setelah lulus kuliah, Oren hijrah ke Jakarta dan bekerja sebagai tax controller di Garuda Indonesia Group pada 1989 hingga 1992. Pada tahun 1994, Oren hijrah ke Amerika Serikat untuk kuliah dan bekerja di sana. Ia kemudian berhasil meraih gelar Masters of Arts pada jurusan Religious Studies di University of California pada tahun 1996. 3 tahun berselang, Oren meraih gelar Master of Business Administration atau MBA di Universitas of Southern California. Nah, di tahun 2001, ia memperoleh gelar Master of Theology atau THM di California Center of Theological Studies. Bahkan Oren juga memiliki 3 gelar doktor sekaligus, yakni Doctor of Philosophy atau PhD di Dallas Theology Seminary pada tahun 2004, PhD Accounting and Finance di Argos University of San Diego pada 2010, dan Doctor of Business Administration atau DBA di North Central University pada tahun 2016. Soal pekerjaan, Oren tergolong sukses. Ia pernah bekerja sebagai manajer keuangan di Los Angeles Telecommunication hingga 2001. Lalu pindah ke Wave Communication sebagai Operation Manager hingga 2004. Dan kemudian pindah lagi sebagai Direktur Operation di Digital Communication Group hingga 2007. Di Amerika Serikat, Oren menikah dengan wanita bernama Trinidad Martins pada 1996. Dari pernikahannya tersebut, Oren memiliki 2 anak, yaitu Franklin Piriukore dan Jessica Kore. Setelah bertahun-tahun malang melintang di Amerika Serikat, Oren kemudian memutuskan pulang dan maju di Pilkada Kabupaten Saburaijuan, NTT tahun 2000. Kekayaan. Selain cemerlang dalam hal karir, Oren juga diketahui memiliki beberapa bisnis di Indonesia, mulai dari restoran, minimarket, hingga investasi di bidang real estate. Karena itu kekayaannya terbilang cukup fantastis. Dalam LHKPN yang dilaporkannya saat akan maju dalam Pilkada tahun 2020, Oren memiliki kekayaan sebesar 33 miliar rupiah. Kekayaan itu terdiri dari aset-aset yang dimilikinya di Amerika Serikat dan Indonesia. Di Amerika, Oren memiliki 3 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Alabama dan California, masing-masing bernilai 7,5 miliar, 11,2 miliar, dan 12,9 miliar. Sementara di Indonesia yang memiliki tanah memiliki 4 bidang tanah di kota Kupang senilai hampir 4,3 miliar rupiah. Ia juga memiliki 4 unit mobil yaitu Honda Hatchback keluaran tahun 1989 senilai 116 juta rupiah. Mazda Trax B2200 tahun 1993 senilai 145 juta rupiah. Honda CR-V tahun 2004 senilai 217,5 juta rupiah. Dan Honda CR-V tahun 2005 senilai 174 juta rupiah. Selain itu, Oren juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 76,2 juta rupiah. Surat berharga senilai 1,6 miliar rupiah, kas dan setara kas senilai 199 juta rupiah, serta uang senilai 5,8 miliar rupiah. Partai pengusung. Dengan kekayaan yang cukup fantastis, Oren tampaknya cukup percaya diri untuk bertarung dalam pilkada di tanah kelahirannya. Terlebih lagi ia diusung oleh 3 partai besar yang duduk di Senayan, yaitu PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Serta 2 partai yang tak lolos di Senayan, yaitu PSI dan Perindo. Dalam kontestasi tersebut, Oren yang berpasangan dengan Tobias Uli melawan 2 pasangan lainnya, yaitu
petahana Nicodemus Yohanes, dan pasangan Tekem Raja Pono Herman Raja Haba. Kenapa bisa terpilih? Lantas mengapa Orin bisa terpilih menjadi bupati? Dalam kontestasi tersebut, pasangan Orin Tobias berhasil mengalahkan dua rivalnya dengan mendulang 21.359 suara atau 48,3% dari total suara sah. Dalam situs KPU, pasangan Orin Tobias unggul telak di 5 kecamatan, yakni Sabu Barat, Sabu Timur, Sabu Lie, Hau Mehara, dan Raijua. Kemenangannya dipastikan oleh KPU Sabu Raijua setelah menggelar rapat pleno pada 23 Januari 2020 lalu. Sebelumnya saat akan bertarung dalam pilkada, Orin mendaftar ke KPU Sabu Raijua menggunakan KTP Indonesia yang beralamat di Kota Kupang. Dalam laporan CNN Indonesia, Orin melakukan perekaman IKTP di Disduk Capil Jakarta Utara pada 28 Agustus 2018. Setahun kemudian Orin mengajukan pindah alamat ke Jakarta Selatan. Dan saat mendekati perhelatan Pilkada 2020, Orin mengajukan permohonan pindah alamat ke Kota Kupang yang kemudian disahkan oleh kantor Disduk Capil Kupang pada 3 Agustus 2020. Namun belakangan diketahui bahwa Orin memiliki paspor Amerika Serikat. Dengan kata lain, yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Hal ini diperkuat setelah Bawaslu Sabu Raijua menerima surat elektronik dari Kedubes Amerika Serikat pada 1 Februari 2021 yang isinya menegaskan bahwa Orin berstatus warga negara Amerika Serikat. Orin sendiri tidak menampik soal kewarganegaraan Amerika Serikat yang dimilikinya. Ia berdalih bahwa Amerika Serikat memiliki aturan jika ada warganya ingin menjadi public figure di negara lain, secara otomatis status kewarganegaraan Amerika Serikat gugur. Sehingga maju dalam pilkada tanpa perlu lagi mengajukan pindah status kewarganegaraan. Hal ini lantas membuat publik heboh karena potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Orin. Mengingat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Pilkada, syarat menjadi calon kepala daerah salah satunya adalah berkewarganegaraan Indonesia. Respon KPU Bawaslu. Lalu bagaimana respon KPU dan Bawaslu? Setelah kasus ini mencuat, KPU berdalih Sabu Raijua bahwa tidak mengetahui status warga negara Amerika Serikat yang dimiliki Orin. KPU hanya mendasarkan pada KTP yang diserahkan Orin saat pendaftaran yang beralamat di Kota Kupang. KPU juga sudah melakukan pengecekan ke Disduk Capil Kupang. Dan hasilnya adalah Orin memiliki keabsahan KTP berdasarkan surat yang dikeluarkan Disduk Capil Kupang pada 16 September 2020. Lain halnya dengan Bawaslu Sabu Raijua, sebelum penempatan bupati terpilih, Bawaslu sudah mempertanyakan status Orin kepada Kedubes Amerika Serikat pada Januari 2021. Sayangnya jawaban dari Kedubes Amerika Serikat bahwa Orin adalah warga negara Amerika Serikat baru keluar pada Februari 2021. Sehingga semakin jelas bahwa Orin memiliki status kewarganegaraan ganda saat melaju dalam pilkada. Karena masalah ini bukan lagi ranah KPU, Bawaslu akhirnya menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menunda pelantikan Orin. Dan Pedigers, itulah fakta-fakta menarik tentang Orin Piriukore, WNA yang jadi Bupati Sabu Raijua NTT. Kasus ini kembali mengingatkan kita kepada Archandra Tahar, Menteri SDM yang diberhentikan oleh Presiden Jokowi karena terbukti memiliki kewarganegaraan asing. Lantas akankah Orin Piriukore bernasib sama dengan Archandra Tahar? Kita tunggu saja kelanjutannya. Kalau menurut kamu bagaimana, Pedigers? Bagi jawabanmu di kolom komentar ya. Oke, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.